Nah, ini harus berlawanan arah nih. Jadi kan dari sini, Kak, cepetan dong. Oke, bisa nih. Mau cepet nih, tinggal tusuk aja. Nah, oh. Jadi aku bikin simpulnya cuma pakai tangan kanan aja. Jadi dari atas dulu. Set 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 set. Set. Oke, dari atas udah ya. Sekarang yang dari bawah. Set 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 set. Set ke atas. Atas lagi. Set 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 set. Set ke bawah. Keren kan? Hehehe. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Ekida Rehat. Jadi hari ini aku bakal ngasih tutorial cara jahit kulit manusia. Jadi aku bakal ngajarin kalian gimana cara jahit kulit. Tapi ini sebenarnya kulit manusia, bukan. Ini untuk kulit manusia. Tapi aku pakai manekin biar nggak di ban sama YouTube. Karena kalau langsung ke manusia takutnya di ban. Jadi langsung aja kita lihat ya. Yang pertama harus disiapin tuh alat-alatnya. Ini aku ada minor set. Ini minor set. Jadi minor set itu ya gampangnya sih kalau buat awam tuh kayak alat bedah gitu. Nah, ini aku buka ya. Kelihatan kan? Tuh, jadi ada clamp, alcohol swab. Ini blade-nya, jadi kayak pisaunya gitu. Nah, ini scalpel handle-nya, jadi buat naruh blade-nya di sini scalpelnya. Oke, langsung aja. Aku bakal tunjukin cara pakai ini dulu. Jadi kalau misal kalian ngejahit ya guys, itu tuh harus steril semua keadaannya. Jadi harus kulitnya harus dibersihin dulu, pakai antiseptik kan, pakai betadine atau alkohol. Terus harusnya pakai sarung tangan gitu loh guys. Megang instrumennya juga nggak kayak megang gunting biasa guys. Ini sebenarnya kayak cara membedakan kalau dokter sama yang bukan dokter tuh kalau megang gunting tuh bakal beda. Soalnya kita diajarin kalau misalnya dokter itu megang guntingnya tuh kayak gini. Nih ya, kalau megang itu nggak boleh kayak megang gunting gini nih, nggak boleh dua gini. Jari telunjuknya nggak boleh di bulatan kanan, nggak boleh gini juga. Jadi harus jari manis yang di sini, jempol di sini, telunjuknya di sini, terus jari tengahnya di sela-selanya sini. Jadi kalau kamu mau tahu dokter atau bukan, suruh aja megang gunting, berarti cara megangnya beda. Kalau gini kan lebih enak, nanti kita bisa tuh diambil gini terus dikrek ininya, ini nanti dikrek biar nggak kekunci gitu guys. Terus tinggal ambil aja pakai, biasa pakai klem bengkok. Ini harus ke bawah ya. Ini scalpel handle, caranya tuh tinggal di, nah biasanya tangan kiri itu sambil megang yang namanya pinset. Pinset juga ada dua, ada yang anatomis sama ada yang kirurgis. Kalau yang anatomis tuh nggak ada taringnya di ujung, tapi kalau kirurgis pinset bedah tuh ada taringnya di ujung. Ini caranya tuh gampang. Megangnya nggak boleh kayak gini, nggak boleh begini, tapi megangnya harus kayak megang pulpen. Terus kalau misalnya disimpan kayak gini gitu, jadi yang ujungnya di bawah. Gampang aja, tinggal kita comot ininya. Ini blade-nya nomor 15. Jadi kalau mau pakai ini guys, gampang. Lihat tuh ada alurnya kan di tengahnya, dan si scalpel handle itu dipegang pakai tangan kiri. Ya udah, tinggal harus arahnya ke bawah ya. Pertama dipas-pasin dulu, ini masuk sesuai alurnya. Nih, sesuai alur, terus ini ditarik ke bawah. Arahnya ke atas gitu. Nah, jadi ini harus diarahin ke bawah biar nggak nusuk orang. Nah, ini udah kepasang kan, tuh kayak gitu. Siap nusuk. Ini udah aku tandain mau dibelah mana, terus nanti jahitnya di mana. Ini aku contohin dari depan dulu, ntar aku contohin dari samping. Cara nusuknya gini. Tusuknya pertama 45 derajat, masuk ke dalam. Tinggal diikutin aja garisnya. Jadi pas jalan gini 45 derajat, nanti pas keluar baru 90 derajat. Nih pas keluar gini
Jadi 90 derajat tuh baru keluar. Ini kan baru atasnya doang, biasanya tambahin lagi biar dalam belekannya. Gitu guys. Terus ini ada kayak pengamannya gitu buat jarumnya, jadi biar nggak nusuk-nusuk. Bentar sini dulu, aku lupa ambil benangnya, bentar ya, ambil benang dulu. Jadi kalau benang jahit itu, ini kan luarnya nggak steril, bukannya tuh kayak gini, jadi yang dalamnya tuh steril. Nah ini bukanya gini gitu. Ini ceritanya tanganku udah steril, terus baru dibuka yang ini, sobek aja pakai tangan. Nah pas dibuka, ntar tuh modelnya kayak gini loh. Nah gini kan, tuh ada jarumnya di situ. Nah kan jarumnya udah di situ. Ini harus pakai needle holder, jadi ada alur di tengahnya nih, namanya needle holder. Udah capit aja gini, terus tarik biar benangnya nggak kusut. Jadi sudah siap. Oke guys, jadi sekarang aku mau tunjukin cara ngejahitnya. Ini udah ada needle holder, tangan kiri standby ya, pinset anatomi, ceritanya ini kulit ya. Ya udah, tinggal ini yang bagian sini ditarik, masukin. Ini harus 90 derajat masuknya. Terus ikutin aja jarumnya mau kemana gitu, sambil diarahin ke yang udah kita buat tadi tuh. Nah ini kan udah keluar, tarik yang ke bagian keluar ini. Kalian bayangin ini kulit ya, kulit manusia diginiin. Ya nggak sakit sih karena kan udah dibius tuh. Oke, dibantu kesinilah tuh, jarumnya jangan jauh-jauh, situ aja. Nah udah deh, sain dikit. Ini dari dalam 2, terus ini dikesanain. Ini jangan kencang-kencang, jadi sampai kissing aja lukanya. Kissing tuh apa ya? Ciuman gitu, sampai tepi lukanya tuh ketemu. Jadi jangan rapet-rapet. Terus dikesiniin biar simpulnya sama, di sini sampai sini. Terus 1, iya 1, terus ini lagi 1 lagi. Nah cakep. Ini tinggal digunting, bagian tumpul harus di bawah kayak gini. Nah cakep kan? Bagus. Saya suka. Satu setelah jadi, cantik ya. Jahit kulit itu harus bersih, cepet tapi rapi. Bersih kenapa? Jadi kalau luka harus dibersihin dulu, nggak boleh sampai ada infeksi atau kotoran gitu. Terus yang kedua harus cepet. Iyalah kita kan mau nolong pasien, kalau misal kondisinya gawat darurat harus segera dijahit cepet. Sama harus rapi. Kenapa? Biar pasiennya itu nggak teringat lagi trauma dengan kejadian kecelakaan yang bisa bikin dia luka ini. Jadi jahitannya harus rapi seakan-akan dia nggak pernah kecelakaan. Makanya harus di tangan dokter yang ahli ya. Kak cepetan dong. Oke bisa nih, mau cepet nih, terus aja. Nah taruh. Nah cepet kan? Jadi guys ternyata udah segini, udah lumayan banyak. Aku mau ngajarin teknik baru ya. Jadi ini teknik yang bisa dibilang pro player alias yang jago-jago doang, karena ini bakal pakai cuma 1 tangan. Jadi pas ngejahitnya nggak pakai instrumen. Benang itu ada 2 tipe guys, ada yang absorbable sama non-absorbable. Kalau absorbable berarti bisa diserap tubuh, misalnya yang biasa buat dipakai sunat itu loh, itu kan nggak dicabut jahitan, itu tuh nanti dia nyerap sama tubuh, jadi kulit juga tuh nanti si benangnya. Tapi jeleknya adalah walaupun dia nggak perlu dicabut, tapi itu dia bikin bekas lukanya yang kelihatan nimbul gitu. Sedangkan yang non-absorbable itu dia harus dicabut jahitannya, tapi biasanya kan dipakai di muka nih, itu nggak ada
bekas jahitannya. Jadi kalau di muka lebih rapi kelihatannya. Ini jarum, benang, dan alat-alatnya itu khusus ya buat medis, namanya minor set. Jadi nggak bisa pakai benang asal-asalan. Dan tekniknya itu macem-macem. Ini aku ajarin yang gampang dulu, namanya simple interrupted gitu. Nanti ada juga continuous, terus ada vertical mattress, horizontal mattress. Kalau kalian kepo, next time aku ajarin lagi gitu. Pokoknya yang pasti ini aku ajarin aja sih biar kalian tuh tahu kenapa harus kulit dijahit. Dan kulit dijahit itu bukan harus yang kenceng, tapi yang penting itu antar kulitnya itu menyentuh untuk mempercepat proses regenerasi atau penyembuhan dari tubuh kita sendiri. Jadi sebenarnya yang nyembuhin itu badan kita sendiri, bukan jahitannya. Jahitan tuh membantu mempercepat aja. Oke guys, ini udah selesai akhirnya. 100 jahitan udah selesai dalam sehari. Tuh liatin ya, ini udah selesai. Pokoknya harus cepet dan harus bagus. Kenapa harus bagus? Soalnya jangan sampai pasiennya tuh inget kecelakaannya gara-gara bekas lukanya tuh jelek gitu. Kan trauma juga kan. Oke, sekian dulu tutorial jahit kulit manusianya hari ini di Setahu Ekida kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa buat selalu ikutin vlog-vlog Setahu Ekida nanti di YouTube ya. Oke, see you on the next vlog. Bye-bye.